Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai kitab TKA dari buku Ruang Guru. Kita akan bahas di mata pelajaran matematika tingkat lanjut pada topik limit fungsi. Kita langsung ke soalnya saja ya. Jika limit x menuju a untuk fx min a sama dengan 3, maka nilai dari limit x menuju 0 f kuadrat x ditambah 4fx dikurangi 12 itu berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita coba buat misalkan terlebih dahulu untuk si x min a nya ya. Misalkan y sama dengan x min a. Itu kan otomatis kemudian di soal itu kan jika x itu menuju a, maka y-nya itu akan menuju 0 ya. Karena x kurangi a, y-nya kan ya berarti y-nya akan menuju 0 sehingga diperoleh kesamaan limit x menuju a untuk fx min a itu akan sama dengan limit y menuju 0 untuk fy sama dengan 3 ya gitu. Jadi kita bisa peroleh perhitungan sebagai berikut. Jadi kita punya kan limit x menuju 0 f kuadrat x ditambah 4fx dikurangi 12 itu akan sama dengan, ini bisa kita faktorkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman cek di sini dia bentuknya kayak persamaan kuadrat gitu loh. Cuman persamaan kuadratnya itu dalam bentuk fungsi. Jadi kalau kita faktorkan itu jadi kayak gini. Nanti kayak misalkan ini kalau kita anggap sebagai a, sebagai ya a lah ya, berarti nanti a kuadrat gitu loh. Ini berarti 4a, di sini min 12. Berarti kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya harus 4 gitu ya. Paham ya? Maka kita bisa faktorkan jadinya nanti fx kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah 4 berarti fx plus 6 dikali dengan fx min 2 kan ya gitu. Nah kalau sudah tinggal kita pecah nilai limitnya kita substitusikan untuk setiap fungsinya. Berarti limit x menuju 0 untuk fx plus 6 dikali dengan limit x menuju 0 untuk fx min 2 gitu ya. Kalau udah gimana? Ya udah berarti tinggal kita substitusikan aja. Berarti katanya kan kalau misalkan si fungsinya menuju si kayak ini, kita definisikan dari awal y menuju 0 untuk fy, maka nilainya sama dengan 3. Maka di sini kan fx itu berarti 3 tambah 6, nilai fx sama dengan 3, ini 6, tulis ulang, dikali dengan fx nya berarti 3 lagi, dikurangi dengan 2, 3 tambah 6 18 dikali 1, maka 3 tambah 6 18, 3 tambah 6 9 dikali 1, ya ampun, maka nilai sama dengan 9. Jawabannya yang E ya gitu. Oke, kita lanjutin nomor kedua. Nilai limit dari x menuju pi per 2 dari sin 2x min pi dibagi tangan pi per 2 dikurangin x. Kita bisa coba untuk ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang kita mau ya. Mungkin teman-teman harus ingat dulu mengenai ini ya, mengenai bentuk dari limit trigonometri. Kalau saya punya sin sin x per tangan x, maka nilai sama dengan 1 kan ya gitu. Maka kita bisa manfaatkan sifat tersebut untuk menyelesaikan soal ini. Berarti harus yang di dalam kurungnya harus sama dulu nih teman-teman ya. Maka kita coba tulis limit x menuju pi per 2, di atasnya kita tulisin 2 pi min x dibagi dengan tangan, kita tulis ulang aja dulu ya, pi per 2 dikurangi x sama dengan, nah yang beda itu kan sebetulnya apa ya, yang beda itu posisi apa ya, 2 ini salah ya, sorry, harusnya 2x min pi gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita cek ternyata dari segi di dalam nilainya tuh beda, di dalam nilai sudutnya tuh beda. Kita bisa keluarin si angka 2 nya itu, kita bisa tulis limit x menuju pi per 2
sama dengan sin, kita keluarkan setengahnya, kita keluarkan 2-nya. Kalau kita keluarkan negatif 2-nya kali ya, kita keluarkan negatif 2, maka jadinya nanti di sininya tuh min x plus pi per 2 ya enggak? Dibagi dengan tangan dari pi per 2 dikurangin x. Kita rapikan. Nah, kalau bentuknya sudah begini berarti tinggal kita rapikan saja teman-teman. Nanti limit x menuju pi per 2, jadi nanti sin ini berarti pi per 2 dikurangin x dikali negatif 2 kan ya, dibagi dengan tangan pi per 2 dikurangin x. Maka kalau ini kan udah sama nih teman-teman, kalau dilihat ya bentuknya tuh, maka hasilnya pasti negatif 2. Nah gitu. Nah kalau teman-teman misalkan penasaran dengan cara yang lebih formal, ini bisa kita gunakan cara formalnya sebetulnya. Cuman di nomor 2 itu kalau kita pakai cara formal bisa sih bisa, tapi mungkin akan makan waktu banyak aja. Tapi kalau mau nyoba juga nggak apa-apa. Tapi jawabannya akan tetap sama ya, hasilnya tetap sama dengan negatif 2. Gitu ya. Kita lanjutin nomor yang ketiga. Di sini kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 1 dibagi x min 1. Jika gx-nya sama dengan limit h menuju a, fx plus h min a dikurangi fx dibagi h min a, maka nilai dari g2-nya berapa gitu kan ya. Ini berarti g2 itu berarti berarti gx itu kan katanya nilainya sama dengan limit x menuju h menuju a. Ini kalau teman-teman ingat sebetulnya ini tuh bentuk ini ya, bentuk apa namanya, bentuk turunan yang pengerjaannya tuh menggunakan limit gitu loh. Jadi ini tuh sebetulnya turunan dari fx harusnya, maka gx itu sama dengan turunan pertama dari fx. Maka kita bisa hitung. Untuk mencarinya kita coba buat pemisalan kali ya. Kita misalkan kita pakai u aja. U sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 1 dan v-nya sama dengan x min 1. Dari mana sih? Ini dari fungsi f ya teman-teman ya. Barangkali bingung maksudnya. Ini fungsi f-nya. Dari fungsi f-nya kita turunin gitu loh maksudnya. Kita turunkan si fx-nya sampai dapetin si fungsi fx-nya gitu loh ya. Nah, kalau kita udah coba turunkan di sini kan kalau fungsi pembagian itu kan nanti pakai rumusnya tuh ada pembagian tuh, nanti saya jelaskan sedikit ya, tapi kita turunkan masing-masing dulu. U itu kalau kita turunkan jadi U aksen ya. U aksen itu sama dengan berarti 3 kali 2 jadi 6x, pangkatnya kita kurangi 1, 3 kurangi 1 jadi 2, dan sininya V aksennya sama dengan 1 ya. Oke, maka kita dapatkan turunan fx-nya itu sama dengan berarti U aksen dikali V dikurangi dengan V aksen dikali U dibagi V kuadrat ya. Oke, tinggal masukin U aksennya berarti 6x kuadrat, V-nya sama dengan x min 1 dikurangi V aksennya 1 dikali 2x pangkat 3 ditambah 1 teman-teman. Kemudian dibagi dengan, ini harusnya V kuadrat ya, ini kekecilan angkanya, V kuadrat. Berarti tinggal tulis V kuadratnya sama dengan x min 1 dikuadratkan. Oke, tinggal kita hitung 6x kuadrat kali x berarti 6x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan x min 1 dikuadratkan, jadi x kuadrat min 2x plus 1 boleh, atau ini nggak usah ya, karena nggak usah dijabarin deh. Kenapa? Karena kalau dijabarkan nanti repot kan, kita butuh nilai G2 doang, berarti dapetin F aksennya tinggal substitusikan nilai X nya gitu kan ya. Ya udah tinggal dihitung nih teman-teman, 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu berarti berapa ini ya, berarti
6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, jadi 4x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan x min 1 pangkat 2. Ini merupakan f turunannya, turunan pertama dari si f. Nah, turunan pertama dari f itu nilainya sama dengan gx teman-teman, maka sama aja kita kalau mau nyari G2 ya tinggal substitusikan aja x-nya dengan 2, berarti 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8 kali 4 32 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 kali 6 berarti 24 dikurangi 1 dibagi 1. 32 kurangi 24 itu 8 kurangi 1 sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, gitu. Ini soalnya mudah, cuman dibuat seakan-akan muter-muter ya, jadi kita bingung awalnya, tapi kalau udah tahu polanya sih ya gampang-gampang aja sih. Kita lanjut nomor 4 ya. Seorang teknisi sedang menguji getaran kecil pada ujung sebuah kabel elastis. Ia menemukan bahwa amplitudo gerakan vertikalnya dimodelkan oleh fungsi fx sama dengan sin kx dibagi x. Kita coba cek dulu. Di sini kan kita punya limit x menuju 0 untuk sin kx dibagi x itu sama dengan k ya, sesuai dengan sifat limit trigonometri. Artinya di sini limitnya dapat dihitung meskipun fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut dan dapat menggunakan sifat dasar limit trigonometri untuk menghitung nilai limitnya ya. Oke, dengan X adalah simpangan yang mendekati 0 dalam 1 meter dan Fx adalah gaya pemulih relatif dalam 1 Newton. Untuk menganalisis stabilitas sistem, teknisi ingin mengetahui gaya pemulih saat simpangan mendekati 0. Berarti kita cari limitnya, betul ya. Sehingga menurut manakah pernyataan yang berikut yang paling benar? Ini tidak terdefinisi, ini salah ya. Ini salah. Gaya pemulih ini juga salah. Mendekati 0 dapat itu baru mengatur. Wah, ini benar ya, C benar ya. Nilai sulit menggunakan turun-turunan menekan menarik, ini enggak usah. Oh ya, berarti jawabannya yang C ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya tiba-tiba tadi nulisin limit ya, saya juga nggak tahu nih, karena fungsinya itu kan katanya mendekati 0 sih mungkin ya, jadi saya langsung nuliskan x menuju 0 gitu loh. Jadi saya berpikiran oh ya berarti sih bisa didekati dengan bentuk limitnya, dan bentuk limitnya itu limit trigonometri, otomatis nilainya sama dengan k, yang nilainya pasti bisa ditentukan tanpa perlu mengetahui dulu nilai pasti dari si x nya sama dengan 0 itu berapa gitu ya. Oke, berarti jawabannya C, cukup gampang ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kelima. Oke, baik, kita di nomor kelima. Diketahui limit fx x menuju c sama dengan L untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0. Terdapat, ini dibaca epsilonnya, terdapat bilangan delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak x min c kurang dari delta, maka fx kurangi mutlak fx kurangi L itu kurang dari epsilon. Manakah pernyataan berikut yang merupakan prestasi terbaik dari limit tersebut? Oke, di sini sangat formal ya berarti ya. Oke, kita coba definisikan secara formal dulu epsilon deltanya. Limit itu berarti, ini kan berarti secara formal itu kan kita punya untuk setiap, kalau saya secara formal nulis segini, untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan ada tuh ya, balik, akan ada delta lebih dari 0, sedemikian sehingga 0 kurang dari x mutlak x kurang c kurang dari delta, maka mutlak dari fx dikurangin L nya kurang dari epsilon gitu. Ini secara secara formalnya ya, jadi ini harusnya secara formal sih. Oke, berarti limit itu tidak pernah berbicara tentang nilai fungsi di titik x menuju c ya. Tapi biasanya membicarakan perilaku atau kecenderungan sebuah fungsi itu di sekitar titik c. Jadi
kayak misalkan limit X menuju C itu berarti X-nya tidak sama dengan C, tapi kecenderungan si X-nya menuju C itu gimana gitu loh ya. Kecenderungan atau perilaku bentuknya tuh gimana saat X mendekati C. Sehingga nilai fx itu akan sedekat mungkin dengan L selama X cukup dekat dengan C. Berarti nilai fx itu akan semakin dekat dengan L, dengan hasil itu selama X-nya juga cukup dekat dengan C ya, dekat ke C atau ke C. Saya tulis dekat ke C aja kali ya. Oke. Yang kedua, semakin kecil epsilon yang diinginkan atau ketelitian terhadap nilai L-nya, akan selalu ada delta yang membuat X-nya cukup dekat ke C sehingga fx-nya mendekati L. Jadi kalau semakin kecil epsilon, makin kecil epsilon yang diinginkan, maka epsilon tuh di sini ini ya, nilai ketelitiannya ya, diinginkan ketelitian terhadap nilainya terhadap L, maka akan selalu ada delta yang membuat X-nya cukup dekat ke C sehingga fx-nya mendekati L. Nah, habis itu kita cek untuk pernyataan yang pertama yang A, nilai fx sama persis dengan L saat X persis dengan C. Ini salah ya, karena limit itu tidak mengharuskan nilai fungsi X itu sama dengan C sama dengan L, bahkan bisa jadi fungsi itu tidak terdefinisi di X sama dengan C. Berarti ini salah. Kemudian B, dapat dibuat nilai fx sedekat mungkin dengan L dalam rentang epsilon dengan cara memilih nilai X yang cukup dekat dengan C. Berarti dalam rentang delta. Yang B ini benar ya, tadi sesuai dengan yang dijelaskan saya awal, ini benar. Kemudian yang C, saya jelaskan lagi, yang B benar itu karena ini adalah interpretasi paling tepat dari definisi limit. Yang pernyataan ini merupakan presentasi hubungan antara epsilon dan delta dalam definisi formal limit ya. Untuk yang C-nya, untuk setiap nilai X, nilai fx akan selalu berada dalam rentang epsilon dari L. Ini salah karena tidak berlaku untuk semua X ya, hanya untuk X yang cukup dekat dengan C aja, cukup dekat ke C aja, tidak untuk semua X. Kemudian untuk delta dan epsilon adalah variabel yang saling bebas dan tidak memiliki hubungan. Salah. Justru sebaliknya, untuk setiap epsilon ada delta, artinya ada hubungan langsung antara epsilon dan delta ya. Kemudian yang E, berarti ini salah ya, ini salah, yang D juga salah. Yang E gimana? Yang E itu limit hanya ada jika dapat ditentukan setidaknya satu nilai delta yang berlaku untuk semua epsilon. Berarti ini salah juga karena yang benar adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0 harus ada delta yang bergantung pada epsilon. Jadi bukan satu delta untuk semua epsilon, melainkan satu delta untuk setiap epsilon. Ini sesuai nih ya, pemaknaan dari kata tadi nih. Jadi yang E juga salah. Oke, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Nah, untuk nomor 5 ini cenderung agak formal, bukan agak formal, sangat formal, dan mungkin teman-teman barangkali agak kesulitan juga nggak apa-apa ya, karena ini mungkin tingkat soalnya agak sulit untuk level SMA. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar kembali mengenai definisi formal mengenai limit, atau boleh bertanya kepada guru mengenai definisi formal dari limit fungsi itu sendiri.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi untuk soal-soal TKA berikutnya. Terima kasih dan dadah.